Berdasarkan data hingga 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Beberapa masih mendapat upah meski tidak penuh, namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali. Pandemi COVID-19 berimbas pada dunia usaha dan tenaga kerja. Viral di media sosial, momen kesedihan ketika puluhan karyawan retail Ramayana di Kota Depok, Jawa Barat menangis dan berpelukan setelah terkena pemutusan hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Agusti Resinta. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Saya dari jurusan Ilmu Hukum. Saya kali ini ingin melakukan wawancara mengenai tenaga kerja di bidang outsourcing dan dampak pandemi COVID-19 bagi para pekerja. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Bapak. Saya dengan Jenderal Aris Kiomo, HRD Manager PT Jasa Properti Indo Mandiri, Tunas Group. Tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja pada sesi wawancara kali ini. Pertanyaan pertama, nah kita kan tahu nih Pak, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan kan kita telah mengatur mengenai hak-hak yang didapatkan oleh tenaga kerja outsourcing. Nah, dan telah diundangkan salah satu haknya itu adalah hak K3, keselamatan dan kesehatan bekerja. Nah, Bapak kan sebagai HRD yang pada perusahaan pengguna jasa outsourcing, bagaimana perusahaan pengguna jasa tenaga outsourcing dalam menjamin hak-hak pekerja outsourcing tersebut? Sebagai perusahaan pengguna jasa outsourcing, hal-hal yang perlu diperhatikan agar karyawan outsourcing dapat terjamin hak-haknya. Yang pertama pastinya saya akan melakukan audit vendor atau audit perusahaan jasa outsourcing. Apa saja sih yang diaudit tentunya? Yang pertama, apakah sistem pengupahannya sesuai dengan upah minimum kota tersebut atau tidak? Kemudian selain itu kita juga harus lihat bahwasannya bagaimana sih sistem pemberian jaminan sosial tenaga kerja. Apakah tenaga kerja dari outsourcing tersebut dijamin oleh Badan Penyelenggara Jam Sostek dan juga ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk yang kesehatan. Kemudian bagaimana sistem pelatihan dan pengembangan perusahaan outsourcing tersebut. Kemudian kita juga harus review setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya tentang bagaimana sih day-to-day operation untuk karyawan outsourcing tersebut. Selain dari itu tentunya kita harus lihat dari sisi K3 yang tadi telah ditanyakan, bahwasanya kita harus menjamin tentang adanya K3. Contohnya seperti ini. Ketika ada outsourcing melakukan pekerjaan di atas ketinggian, tentunya kita harus audit loh sebagai pengguna jasa. Apakah karyawan tersebut telah memiliki surat izin operasi atau layak operasi. Jadi manpower tersebut, karyawannya itu harus disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional. Kemudian apa sih hak-hak yang diterima oleh karyawan serta kewajiban karyawan? Nah, kita tentukan di dalam bobot nilai Key Performance Indicator untuk perusahaan outsourcing tersebut. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Seperti kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, nah dalam pasal 79 ayat 2 menjelaskan bahwa seorang pekerja itu berhak atas cuti tahunan. Nah, sekurang-kurangnya adalah 12 hari jika pekerja tersebut telah bekerja selama 1 tahun atau 12 bulan terus-menerus. Nah, kemudian apakah sah nih Pak atau diperbolehkan jika cuti tahunan pekerja tersebut habis dipergunakan sepenuhnya padahal pekerja tersebut belum genap bekerja selama 1 tahun? Oke. Setiap perusahaan pasti tentunya mempunyai kebijakan masing-masing dan peraturan masing-masing. Yang pada dasarnya kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada dasarnya cuti itu timbul setelah karyawan bekerja selama 1 tahun, ya. Kemudian berturut-turut tanpa putus dan minimal mendapatkan hak cuti sebanyak 12 hari. Jadi boleh dong perusahaan memberikan di atas 12 hari. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Tapi yang jelas minimal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 12 hari kerja. Atau karyawan mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun tetapi mau ngambil cuti. Nah, itu nggak boleh dihabiskan. Oh, begitu.
Contoh, kita harus berikan kompensasi dalam bentuk cuti potong gaji atau unpaid leave, nah seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, dalam PP 84 tahun 2013 ini menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih itu dengan membayar 1 juta sebulan wajib untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya itu dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Namun pada kenyataannya itu kan kebanyakan perusahaan tidak memberikan jaminan tersebut kepada para pekerja yang statusnya masih masa training selama 3 bulan. Nah, apabila semasa pekerja training tersebut mengalami kecelakaan waktu di tempat kerja atau dalam tujuan bekerja, bagaimana perusahaan menanggung kecelakaan tersebut padahal perusahaan belum mendaftarkan tenaga kerja tersebut dengan jaminan sosial? Oke, pada dasarnya setiap tenaga kerja wajib kita daftarkan ke dalam jaminan sosial tenaga kerja ketika baru mulai bekerja. Pada saat dia mulai masuk kerja, itu wajib. Tetapi kalau seandainya nih masa training, ya kan, kalau di perusahaan saya enggak, kami baru 1 hari langsung kita daftarkan. Tapi tentunya kalau kita tidak daftarkan, otomatis semua jadi berimbas ke perusahaan. Semua jadi tanggung jawab perusahaan. Kenapa? Karena setiap tenaga kerja itu ditanggung oleh perusahaan. Ya. Kenapa kita harus daftarkan ke jaminan sosial tenaga kerja? Biar nanti perusahaan itu mengalih tanggungkan kepada pihak asuransi tenaga kerja. Jadi jika nih belum didaftarkan, itu tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, perusahaan wajib menanggung semua biaya yang timbul. Selanjutnya kita kembali pada pertanyaan yang keempat. Ini sekarang sudah memasuki dampak dari pandemi COVID-19 nih, Pak. Nah, pertanyaan adalah berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 191 Ayat 1 dan Ayat 2 telah dituangkan peraturan mengenai PHK. Nah, pemutus hubungan kerja. Nah, disebutkan bahwa segala upaya dilaksanakan agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun, pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dengan secara sepihak dan memaksa. Nah, saya mau menanya nih tentang pendapat Bapak atau pandangan Bapak mengenai kasus PHK diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini. Oke, dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali perusahaan yang proses bisnisnya menurun ya. Yang biasa kita produksi banyak atau kita punya pelayanan yang bagus, kemudian mendapatkan untung. Tetapi dengan kondisi COVID-19 ini, rata-rata perusahaan menurun dari segi omset, maupun dari segi penjualan, maupun dari segi yang lainnya. Tentunya ini dampaknya sangat besar bagi perusahaan maupun dari karyawannya juga ya. Ini saya berikan contoh kasus ya, mengenai dampak dari adanya wabah COVID-19, terutama dampaknya adalah kepada karyawan. Ya. Tentunya yang pertama pasti karyawan ada yang ter-PHK atau juga ada karyawan yang memang dirumahkan terlebih dahulu. Tapi dari beberapa kasus, kita lihat dari sisi perusahaannya dulu. Kalau perusahaan itu tetap berjalan dengan bisa mengurangi cost, tentunya kita harus mengatur jam kerja karyawan, contohnya dengan cara memotong gaji karyawan. Tetapi tentunya nggak sembarangan kita potong. Kita berikan contohnya nih unpaid leave, cuti potong gaji. Tetapi sistem pemotongannya juga tidak boleh melebihi dari 50% gaji tersebut tentunya. Itu sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian sebelum terjadi pengurangan karyawan, tentunya kita harus lihat dulu apakah dengan mengurangi karyawan kita efisiensi atau tidak. Tentunya kita punya cara-cara sebelum karyawan dikurangi semua. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir yang kelima. Nah, seperti yang dituangkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan lagi, mengatur juga tentang hak-hak karyawan yang ter-PHK nih, Pak. Seperti hak diberikan uang pesangon, uang penghargaan kerja, dan lain-lainnya. Namun, pada nyatanya pada saat pandemi COVID-19 ini, Pak, banyak perusahaan-perusahaan yang saya lihat di berita itu melakukan PHK dengan tidak diberikan pesangon atau uang penghargaan. Nah, bagaimana menurut pendapat dan pandangan Bapak nih mengenai kasus ter-PHK tanpa pesangon ini?
Oke, baik karyawan dan perusahaan itu harus sama-sama legowo, artinya dalam arti sama-sama menerima. Perusahaan bisa memberikan pengurangan tenaga kerja karena imbasnya dari COVID-19. Karyawan juga harus legowo, kena PHK, tetapi tetap harus mengikut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentunya kita juga harus lihat ketika nanti sudah membaik, karyawan itu bisa ditarik kembali untuk bekerja di perusahaan tersebut. Baik, sekian sesi wawancara mengenai tenaga kerja outsourcing dan dampak pandemi COVID-19 pada pekerja. Saya Degu Surya Sinta. Saya Januar Aristiomo, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih ya Pak. Oke.